Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 10. Sudah siap kan belajar? Nah, kali ini kita masih belajar pada pembelajaran biologi. Yuk, kita mulai belajar. Virus corona pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Penyakit ini kemudian menyebar. Dalam konferensi pers di Jenewa 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia menetapkan wabah corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Karena wabah tersebut sudah menyebar semakin luas ke seluruh dunia. Di negara kita Indonesia, sebagai respon terhadap COVID-19, terdapat peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterapkan. Seperti yang kita tahu, wajib menggunakan masker. Adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Adanya social distancing dan menganjurkan kita untuk di rumah aja. Nah, semua peraturan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Berbicara tentang virus, tahukah kalian bahwa bukan corona loh yang pertama kali diidentifikasi sebagai virus? Nah, kita akan bersama-sama mempelajari dan memahami tentang virus. Di topik ini, topik virus. Ini pertama yaitu mempelajari tentang apa itu virus. Yang kedua, mempelajari tentang struktur virus. Jenis ketiga, mempelajari tentang replikasi virus. Dan jenis keempat, mempelajari tentang pengelompokan virus. Jenis kelima, mempelajari tentang peranan virus. Dan jenis terakhir, yaitu jenis keenam, akan mempelajari tentang subvertikal virus. Oke, untuk mengenal apa itu virus, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu virus. Kemudian, bagaimana ya karakteristik virus itu? Lalu virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan mempelajari di jenis pertama ya, yakni tentang apa itu virus. Nah, pada jenis pertama tadi, kalian juga akan mengetahui virus yang diidentifikasi pertama kali dalam sejarah penemuan virus. Lalu, jenis kedua yaitu tentang struktur virus. Dan jenis ketiga yaitu tentang replikasi virus. Dan jenis keempat yaitu tentang pengelompokan virus. Nah, pada jenis keempat ini, untuk memudahkan pemahaman kita, virus dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan klasifikasi tertentu. Berdasarkan dasar klasifikasi tertentu, salah satu contohnya adalah klasifikasi Baltimore. Dalam klasifikasi ini, virus dikelompokkan berdasarkan materi genetik, jumlah rantai, serta cara replikasi. Nah, virus corona termasuk ke dalam kelas 4 loh. Wah, kira-kira ada berapa kelas ya pengelompokan virus dalam sistem klasifikasi Baltimore? Lalu, bagaimana dengan pengelompokan sistem lainnya? Selengkapnya bisa kalian pelajari di jenis ini ya. Nah, lanjut lagi ya ke jenis berikutnya, yakni jenis ke-5, yaitu tentang peranan virus. Meskipun dari asal katanya virus itu berarti racun, dan kebanyakan virus dapat menyebabkan penyakit baik pada hewan,
tumbuhan, serta manusia. Ternyata ada juga peranan virus yang menguntungkan, seperti pembesmi hama serangga, bahkan virus yang dimanfaatkan untuk pengobatan kanker. Karena virus tersebut hanya menyerang dan menginfeksi sel kanker saja. Wah, virus apa ya itu? Peran merugikan maupun menguntungkan akan dipelajari di jernih peranan virus. Kemudian jernih terakhir yaitu jernih ke-6, yakni partikel subvirus. Jadi ada partikel yang lebih sederhana dari virus, namun bisa menginfeksi makhluk hidup layaknya virus. Contohnya seperti prion, penyebab penyakit sapi gila. Partikel subvirus lainnya dapat kalian pelajari dan pahami di jernih terakhir, yakni jernih partikel subvirus. Adapun tujuan pembelajaran materi virus ini yaitu yang pertama adalah menganalisis struktur virus serta cara replikasinya. Kemudian menganalisis peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat, serta mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus yang menyebabkan penyakit serta virus merugikan lainnya. Sip deh! Tetap semangat ya guys dalam mempelajari jernih-jernih pembelajaran. Dan jangan bermalas-malasan, serta semangat selalu dalam meraih cita-cita kalian. Dadah! Kasihan sekali kalian tembakau-tembakauku tercinta. Mengapa warna kalian bisa jadi seperti ini? Seharusnya kalian tuh hijau dan juga permukaannya pun mulus karena sudah kurawat setiap hari. Tapi mengapa bisa jadi seperti ini? Mengapa bisa ada bercak-bercaknya? Kasihan. Oh, tidak. Kasihan sekali kalian tembakau-tembakauku tercinta. Mengapa warna kalian bisa jadi seperti ini? Seharusnya kalian tuh hijau dan juga permukaannya pun mulus karena sudah kurawat setiap hari. Tapi mengapa bisa jadi seperti ini? Mengapa bisa ada bercak-bercaknya? Mengapa bisa jadi seperti ini? Itulah reaksi petani tembakau saat mengetahui bahwa kondisi tanaman tembakaunya terserang penyakit mosaik. Penyakit mosaik itu ditandai dengan adanya bercak-bercak pada daun tanaman tembakau. Penyakit mosaik pada tembakau disebabkan oleh agen kecil, namun bukan bakteri. Nah, siapa ya penyebabnya? Kita pelajari lebih lanjut yuk. Hai guys, sudah siap kan belajar? Ayo kita lanjut lagi belajar. Tanaman herba dengan nama ilmiah Nicotiana tabacum ini sering dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan rokok. Tapi, tahukah kalian, dahulu tanaman tembakau ini sering digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Hanya saja, sekarang tembakau tidak digunakan lagi dalam dunia medis. Ini karena pada tahun 1828, tanaman tembakau diketahui mengandung senyawa alkaloid atau senyawa berbahaya yang dikenal sebagai nikotin. Nikotin inilah yang menyebabkan seorang perokok menjadi sangat ketagihan. Berbicara tentang tembakau, ternyata penelitian penyakit mosaik pada tanaman tembakau
menjadi titik awal kita bisa mengenal agen biologi kecil yang sangat unik. Berikut sejarahnya. Cerita berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Pada tahun 1883, saat itu Meyer melaporkan bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau dapat ditularkan dengan cara mengoleskan getah atau ekstrak tanaman yang terinfeksi ke tanaman yang sehat. Setelah beberapa kali melakukan penelusuran, Meyer ternyata belum mampu dalam mengidentifikasi penyebab penyakit mosaik tersebut. Maka dari itu, ia kemudian berpendapat bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Hipotesis Meyer ini kemudian diuji oleh seorang ahli biologi dari Rusia bernama Dmitry Ivanovsky. Pada tahun 1892, Ivanovsky menggunakan lilin penyaring untuk menyaring ekstrak tanaman tembakau yang terinfeksi penyakit mosaik. Lilin penyaring tersebut didesain untuk menghilangkan berbagai macam bakteri dari suatu bahan atau ekstrak. Akan tetapi, hasilnya dari ekstrak tersebut masih bisa menginfeksi tanaman yang sehat. Meskipun demikian, Ivanovsky masih berpendapat bahwa bakterilah yang menyebabkan penyakit mosaik tersebut. Hanya saja, mungkin karena bakteri berukuran sangat kecil, sehingga bakteri tersebut masih bisa melewati penyaring. Atau kemungkinan kedua adalah bakteri penyebab penyakit mosaik ini dapat menghasilkan racun yang terdapat di dalam ekstrak tembakau meski sudah dilakukan penyaringan. Kemungkinan kedua itu kemudian diuji oleh seorang peneliti dari Belanda bernama Martinus Beijering. Pada tahun 1897, Beijering melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa suatu agen di dalam getah atau ekstrak tembakau hasil penyaringan tersebut dapat memperbanyak diri atau bereplikasi dalam sel inang yang diinfeksinya. Akan tetapi, sifat agen ini berbeda dengan bakteri yang sering digunakan di laboratorium. Agen ini tidak dapat dikembangbiakan dalam suatu media kultur layaknya virus. Beijering berpendapat bahwa agen tersebut mungkin lebih sederhana dan lebih kecil dari bakteri. Dan Beijering juga menyebut bahwa agen tersebut merupakan cairan yang menular. Dan kemudian diperkenalkan kembali sebagai virus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti racun cair. Selanjutnya pada tahun 1935, seorang peneliti bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalisasi agen atau partikel penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Namun, belum diketahui secara pasti bentuk 3 dimensi dari partikel ini. Temuan Wendell Stanley inilah yang menjadi awal divisualisasikannya agen penyebab penyakit mosaik. Hingga kemudian pada tahun 1953, seorang fisikawan, Rosalind Franklin, mulai melakukan X-ray terhadap agen penyebab penyakit mosaik ini pertama kali. Dan selang 5 tahun kemudian, agen tersebut berhasil divisualisasikan secara 3 dimensi. Partikel atau agen ini memiliki bentuk helikal panjang atau yang kita kenal sebagai Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Begitulah awal mula bagaimana virus dapat teridentifikasi. Ternyata penyakit mosaik pada tembakau itu disebabkan oleh partikel kecil yang kita sebut sebagai virus. Dan virus yang pertama kali teridentifikasi yaitu adalah Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Wah, panjang juga ya.
Cerita mengenai sejarah pengidentifikasian virus pertama kali. Wah, kalian pasti sudah mulai mengenal virus ya? Sip. Nah, sekarang coba deh kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ilmuwan yang berhasil mengkristalisasi TMP pertama kali adalah A. Adolf Meyer, B. Wendell Stanley. Jawabannya B ya. TMP dapat diidentifikasi melalui sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, sampai berhasil dikristalisasi oleh Wendell Stanley dan divisualisasikan oleh Rosalind Franklin. Tapi sebenarnya kalian penasaran gak sih apa sih virus itu? Temukan jawabannya ya di video berikutnya. Dadah! Hai guys, sudah siap kan belajar lagi? Ayo kita belajar. Kok layarnya gini? Virus, gak virus corona, komputer, semuanya merusak. Virus, sebenarnya kamu apa sih? Virus corona penyebab COVID-19 yang sedang mewabah serta telah menjadi pandemi. Saat ini telah menjadi buah bibir orang banyak serta menjadi fokus negara untuk melawannya. Tapi virus itu apa ya sebenarnya? Oke, dalam sejarah pengidentifikasian virus, Beijering memperkenalkan istilah virus pertama kali yang diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Ini karena virus yang diidentifikasi menjadi agen infeksi penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Beberapa bakteri juga disebut sebagai agen infeksi. Lalu, kenapa virus tidak disebut sebagai bakteri? Masih ingat kan? Kalau virus ternyata nggak bisa dikembangbiakan dalam media pertumbuhan bakteri. Selain itu, virus memiliki karakteristik yang berbeda dengan bakteri. Dan dengan mengenali karakter virus, kita akan tahu virus itu sebenarnya apa. Nah guys, makhluk hidup itu tersusun oleh unit terkecil yang bernama sel. Bakteri yang kecil sampai paus yang besar di lautan sama-sama tubuhnya tersusun oleh sel. Hanya saja bakteri tersusun oleh sel tunggal dan paus tersusun oleh banyak sel. Oke, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ada sel bakteri dan juga sel hewan. Ternyata meskipun sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, sel juga tersusun oleh beberapa komponen. Di antaranya seperti membran sel yang terdiri dari 2 lapis lemak dan protein. Kemudian ada juga sitoplasma, ribosom untuk membentuk protein, dan juga inti sel. Di dalam inti sel terdapat materi genetik yang tersusun oleh asam nukleat berupa DNA dan RNA. Nah, di bakteri selnya tersusun oleh struktur yang lebih sederhana karena tidak memiliki inti sel. Meskipun demikian, sel bakteri tetap memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Nah, selain itu, di dalam sel juga tersusun oleh senyawa kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Lalu, bagaimana dengan virus? Oke, coba kita bandingkan. Ternyata komponen-komponen dasar pada sel itu tidak terdapat pada virus.
Komponen pada virus jauh lebih sederhana. Di virus yang dapat kita temui hanya materi genetik yang tersusun oleh asam nukleat. Tapi bedanya virus pada sel hanya berupa DNA saja atau RNA saja, atau tidak keduanya seperti yang ada pada sel. Dan materi genetik virus diselubungi oleh protein. Dari sini dapat kita simpulkan nih bahwa virus tidak tersusun oleh sel dan virus tidak dapat disebut sebagai sel. Sehingga virus dapat disebut sebagai partikel aseluler. Karena virus bukan merupakan sel atau merupakan partikel aseluler, makanya nih untuk menjalankan misinya virus harus memerlukan sel. Misinya apa emang? Di antaranya adalah memperbanyak diri melalui replikasi atau membuat replika-replika virus yang baru. Nah, replikasi virus itu hanya dapat dilakukan di dalam sel inang yang spesifik atau khusus, sehingga virus itu dapat dikatakan sebagai parasit. Parasit merupakan istilah yang digunakan untuk agen yang memanfaatkan nutrisi, komponen-komponen sel, hasil metabolisme, dan energi dari tubuh inang atau organisme yang ditumpanginya untuk digunakan dalam melakukan aktivitas maupun menyelesaikan siklus hidupnya. Virus termasuk parasit yang sangat bergantung pada sel inangnya. Jadi, kalau tidak ada di tubuh inangnya, maka virus tidak akan bisa berkembang biak atau memperbanyak diri dengan cara bereplikasi. Nah, parasit seperti ini disebut sebagai parasit obligat atau parasit yang mutlak butuh sel inang. Wah, sekarang kalian sudah mulai mengenal virus kan guys? Oke, sekarang coba deh kalian jawab pertanyaan berikut ini. Virus tidak tersusun oleh membran sel, sitoplasma, inti sel, maupun komponen sel lainnya. Karakteristik virus berdasarkan pernyataan tersebut adalah A. Virus partikel aseluler, B. Virus parasit obligat. Nah, ada yang tahu jawaban yang benar adalah apa ya? Sip. Jadi jawaban yang benar adalah A. Dari dua karakteristik virus yang telah kita kenali, dapat kita simpulkan bahwa virus merupakan partikel aseluler yang dapat meminjam kehidupan sel inang atau sebagai parasit obligat. Tapi kok virus bisa berkembang biak? Bukankah itu ciri makhluk hidup? Sebenarnya virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Temukan jawabannya di video berikutnya ya. Dadah!